Oke, maju terus ya. Oke. Mari Jadi enggak, aku terakhir aku kan ngomong lagi coba ya kesimpulannya. Jangan bye-bye dulu. Nanti habis aku baru bye-bye. Oke. pernah saya ikut pelayanan, ada satu oma-oma loh, umur 80 tahun, mereka nari. Jadi kenapa kita nggak nari dan teruskan nari selama Tuhan masih mempercayakan umur sama kita? Iya, rame-rame karena semuanya kan nari. Jadi kita taruh di belakang pikirnya aman di backstage itu. Nggak taunya ternyata malingnya masuk situ. Ci Helena, aku mau nanya balik lagi nih soal ini panggilan. Waktu Ci Helena kan terlibat di dalam pelayanan tari nih ya. Biasa kan mungkin bisa jadi contoh untuk kita yang masih untuk apalagi anak-anak sekarang, mereka kan mungkin bingung antara saya menari karena saya suka menari atau karena saya panggilan untuk menari. Nah, bagaimana Ci Helena waktu terlibat pertama kali di dalam tarian tahu kalau itu panggilan atau memang saya pengen menari gitu loh. Jadi saya pengen melayani, baru kemudian seterusnya baru tahu itu panggilan. Gimana cara prosesnya seperti itu? Kalau buat saya pribadi, saya percaya bahwa kalau rasa suka itu ditaruh di dalam hati kita, itu bicara sebetulnya tentang panggilan yang Tuhan taruh. Tergantung kita mau mengembangkannya kemana dan mau sampai kapan. Karena ada teman-teman saya, mereka berbakat untuk nari, tapi kemudian setelah menikah punya anak, mereka berkata, oke lah, saya udah nggak nari lagi, saya stop. Kenapa? Sudah punya anak lah, nggak usah nari. Dan itu saya bilang sih sangat disayangkan. Intinya adalah kita mau sediakan diri kita nggak untuk dipakai Tuhan, dan kita mau nggak kita menjadi berkat gitu, dan itu akan Tuhan pakai dan kita bisa memberkati banyak orang lewat tarian. Benar gitu ya Ci Helena ya? Iya betul. Ci Helena, saya mau nanya apa perbedaan orang yang menari di gereja yang kadang kita sebutkan dengan penari gereja gitu dengan orang yang menari di luar gereja gitu. Jadi kan mereka ada performs dan sebagainya. Jadi apa yang spesifikasi kalau kita mau sebut dia itu adalah penari gereja? Kalau saya bilang sih dari motivasi ya. Karena kalau performs di luar, motivasi mereka pada umumnya itu untuk cari nama, untuk mereka bisa lakukan yang terbaik dan mereka mendapat pujian. Sementara kalau penari gereja, motivasinya tuh satu, kita mau menyembah Tuhan. Artinya mereka waktu melayani yang penari gereja harus ada skill juga ya, benar Ya, gak sih Helena? Karena kenapa aku pikir kalau orang perlu skill itu, kalau dia nggak bisa skill, tiba-tiba dia dapat hikmat, Tuhan suruh dia muter. Kalau dia nggak ada skill, muter-muter-muter pasti bisa jatuh, benar nggak? Soalnya saya punya pengalaman seperti itu. Ada teman, karena kita ada tekniknya, nah pas dia nggak belajar teknik, waktu kita harus putar-putar banyak, tiba-tiba kita gubrak, saya lihat ke samping siapa ya, teman saya jatuh gitu, nggak tahu waktu jatuh di atas panggung gitu loh, masa waktu ditanya selesainya kan kita mau ketawa gak enak, kasihan mau bantuin juga gak enak, aja selesai kita nanya kenapa kamu bisa jatuh, kamu sampai benar-benar lama gitu untuk berdiri. Iya, bang, saya waktu kalian putar-putar, saya ikut putar terus saya pusing dia jatuh. Jadi aku pikir itu pengalaman yang lucu, tapi itu satu pelajaran benar ya. Harus masa ada tekniknya, tapi terlebih lagi emang kita perlu ada rohaninya karena kita pelayanan kan bukan show off, karena Tuhan mencari seorang penyembah kan ya, bukan seorang performance. Oke. Terus Ci Helena, apa yang perlu dipersiapkan sih kalau dibilang tadi kan kita mau cari penari bukan hanya tekniknya tapi juga yang rohaninya. Nah, apa yang perlu dipersiapkan untuk penari yang maksudnya mau terlibat di dalam pelayanan tari, baik yang baru mau terlibat maupun yang sudah mungkin pelayanan setahun, 2 tahun, atau 5 tahunan gitu. Mungkin ada tips-tips yang bisa dikasih untuk penari-penari yang menari di gereja. Oke, kalau saya bilang yang pertama kesiapannya itu adalah kesiapan hati. Karena segala sesuatu itu tergantung dari hati. Kalau hati ini sudah memiliki satu komitmen sama Tuhan, kita pasti akan memberikan yang terbaik. Ya, berarti kita siap untuk dilatih dan berlatih. Benar kata
murni, ya kata Miss murni, nggak bisa kita cuma ngandalin tanda kutip misalnya pengurapan, nggak bisa. Kita tetap harus latihan. Karena dengan kita latihan kita akan makin baik. Karena itulah perlu kalau misalnya ada biaya ya untuk bisa masuk dalam sekolah tari itu baik banget. Karena itu sangat mendukung di dalam pelayanan. Setelah skillnya itu kita mulai perlengkapi, hatinya ini hubungan sama Tuhan. Karena tarian bicara mengenai hubungan sama Tuhan. Sebab saya percaya Tuhan bukan mencari performer, tapi Tuhan cari worshiper. Jadi waktu kita nari dengan hati kita kepada Tuhan, otomatis kita mesti punya hubungan pribadi sama Tuhan yang baik. Jadi selain skill kita perbaiki dan kita harus latih, juga hubungan kita sama Tuhan itu yang harus kita bangun. Dan itu bicara mengenai kerinduan hati kita, dan itu yang nggak boleh padam. Karena kalau itu padam, kita akhirnya lama-lama jadi bosan, nggak punya motivasi. Tapi kita nari harus ada motivasi, harus ada tujuan, harus ada goalnya. Saya nari untuk apa? Saya nari untuk memuliakan Tuhan. Berarti ada sesuatu yang harus saya capai. Berarti hidup saya sebagai penari bukan cuma di atas panggung, tapi di luar panggung pun orang akan melihat saya sebagai penarinya Allah. Karena itu kenapa saya harus jaga hidup saya? Kenapa saya harus menjaga karakter saya? Karena apapun yang saya lakukan, orang akan mengatakan saya itu penari. Dan itu akan dikaitkan dengan Tuhan. Benar-benar. Kalau ada hati pun, jadi kita bisa siapin waktu, siapin tenaga, itu pun pasti akan mengalir juga ya. Karena jujur kalau buat anak zaman sekarang, kalau dari pengalamanku cukup susah gitu untuk luangin waktu, apalagi biasanya Jumat Sabtu Minggu tuh kita pasti ada waktu hangoutnya sama teman-teman atau waktu istirahat habis sekolah, tapi karena pelayanan tari gitu, sering kali hari Jumat Sabtu Minggu tuh harus dikorbankan gitu untuk pelayanan, untuk latihan, atau untuk konsel, untuk banyak kan ya persiapannya gitu sebelum pelayanan, dan itu yang harus ada hati sih di situ. Jadi kita bisa prioritasin juga gimana kalau kita pelayanan tuh ya kita harus juga bisa ikut konselnya atau kita ikut GR-nya kayak gitu sih. Saya bilang kalau anak itu jangan hot chicken thigh, tahu? Hot chicken thigh, hangat-hangat tai ayam, nggak boleh. Kenapa tuh? Iya, kalau hot chicken thigh kan kalau saya mau, saya ikutan. Kalau moodnya lagi baik, saya mau nari pelayanan. Nah itu yang nggak boleh. Iya. Profesional lah ya, itu juga termasuk lumayan susah sih. Kalau kita lagi ada masalah gitu sama keluarga atau sama teman gitu ya, kita kan pasti masing-masing pribadi punya kehidupan pribadi, punya masalah pribadi, tapi pas kita menari gitu ya, karena kita menarinya di pelayanan gereja, kita otomatis harus punya hati untuk langsung, semuanya langsung tertuju ke Tuhan, seperti yang tadi Ci Helena udah ngomong gitu ya. Jadi semua masalah yang kita udah pikirin gitu ya dari seminggu yang lalu atau dari sebelum kita naik on stage, itu harus kita langsung cut gitu. Itu yang susah sih. Ya, dan jujur kalau yang punya hati setengah-setengah juga pasti lebih capek nggak sih jalanin hidup pelayanan atau dalam hal kecil juga kalau kita punya hati yang setengah-setengah pasti bebannya berasa banget. Iya, kan jadi ya? beban Karena malah. juga free geraknya. Kira-kira untuk penari gereja gitu ya, atau misalnya yang mau menjadi penari, ada nggak sih saran atau pesan gitu ya untuk mereka pas pelayanan? Untuk mereka yang mau pelayanan dan baru mulai pelayanan, saran saya cuma satu, selalu cek hati kita sama Tuhan. Karena kalau kita mengasihi Tuhan dan kita sudah mengalami kasih Tuhan yang besar buat hidup kita, maka apapun kita akan bayar. Berapapun harganya kita akan berikan. Sehingga sekali kita dipanggil untuk menjadi penari, maka biarlah selamanya kita akan tetap menjadi penarinya Allah. Sampai kapan? Kalau bisa, sampai Tuhan panggil kita pulang. Jadi kalau dibilang penari itu yang aku ambil kesimpulan, dia harus ada skill. Jadi skill itu bisa dua. Pertama skill rohani. Mungkin kita ngomong untuk skill jasmani. Nah, skill jasmani kan tadi si Helena bilang, dia harus latihan. Bisa latihan pribadi ataupun dia bisa les, ambil kursus. Nah, sama seperti mainstream, makanya kenapa mainstream buka tempat kursus untuk supaya melatih penari-penari
mempersiapkan mereka untuk menari gitu. Jadi mainstream khususnya di bidang kerohanian untuk mempersiapkan penari, karena itu waktu awal-awal mainstream masa sampai sekarang basicnya seperti itu. Dan yang kedua, skill yang harus diperhatikan juga adalah skill rohaninya. Jadi firman Tuhannya, hubungan dengan Tuhannya. Jadi kalau harusnya biasanya ya benar ya Ci Helena, kalau dulunya saya kalau mau pelayanan besok hari Minggu itu adalah kita memang prepare persiapan dari hari Senin sampai hari Sabtu, karena dibilang sebenarnya itu adalah peperangannya kita. Tapi khusus hari Sabtu benar-benar kita kalau dibilang apa ya, berdiam diri merenungkan Tuhan mau bicara apa, dan kita benar persiapan rohani kita. Sehingga memang zaman saya hari Sabtu biasa kita nggak kemana-mana sih, kita prepare untuk Minggu. Seperti itu kan ya Ci Helena ya kesimpulannya. Oke, terima kasih. Oke deh guys, sekian untuk sesi podcast kita hari ini. Semoga kalian bisa sama-sama belajar ya, karena aku sendiri juga belajar banyak nih dari Ci Helena, dan juga tadi udah bertukar pikiran lewat pengalaman-pengalaman, juga tadi cerita-cerita banyak. Thank you ya Ci Helena untuk waktunya, dan juga teman-teman guys, kalau kalian punya saran atau misalnya punya pengajuan nih topik ini nih Kak, kayaknya seru untuk dibahas, boleh banget komen di bawah, dan jangan lupa untuk like and share ya. Bye-bye. Thank you. See you on next video. Bye-bye.